Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisis saham atau rekomendasi saham untuk periode hari ini dan besok ya. Hari ini waktu saya bahas saat ini jam 1:08 waktu Indonesia bagian Barat, Mas. Jadi masih sesi satu break hari Kamis. Jadi untuk hari ini dan besok sampai tanggal 10 Juni ya 2022 hari Jumat. Jadi Pak Sunar kira-kira bagaimana ini? Sebelumnya saya sudah bahas 8 saham ya. Bagian pertama Goto, ADMR, BMRI, BBRI, ADRO, PTBA, MDKA, dan Boga. Jadi bagian kedua ini saya bahas langsung mengenai Buka ya. Jadi kira-kira bagaimana Pak Sunar untuk Buka ini dia kok beda dengan Goto ya seperti itu ya. Ya katanya Buka untung, Goto masih rugi lah. Kok yang rugi harganya naik. Em, karena yang terakhir sebelumnya sudah saya bilang mengenai Bukalapak ya. Dia untungnya dari keuntungan investasi aja ya. Seperti itu ya. Jadi sahamnya di sini apakah sudah saatnya koleksi? Sebenarnya sih untuk Buka ini kecenderungan masih testing area supportnya sekitar 276 ya. Ini gambaran garis saya ya. Kalau mau buy sekarang sebenarnya masih resiko karena MA20-nya sudah mengarah ke bawah ya, seperti itu ya. Nah, memang ini sudah berusaha untuk naik. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas Nar? Menurut saya sih belum ya. Paling amannya memang tunggu kalau dia sudah berhasil naik agak jauh ya, di atas 426 ya. Sebelumnya saya sebutkan 525 ya, tapi paling cepat ya 426 lah kalau lebih amannya. Kalaupun Anda mau curi start ya, coba-coba lah Pak Sunar. Mau buy sekarang boleh nggak? Saya nggak ngelarang sih kalau mau buy sekarang. Yang penting pasang stop lossnya di 276 atau maksimum di low-nya di sini ya 270 ya. Seperti itu ya. Atau lah kalau mau istilahnya copet-copet atau curi start lah. Ya paling di area sekitar sini lah ya. Ini high yang terakhir ya 312. Jadi tunggu aja kalau dia breakout ke atas 312 kita mulai buy. Buy-nya bertahap aja naik ke atas 344 tambah lagi ya. Jadi kalau naik kita tambah lagi tapi kalau turun jangan di average down, jangan hold ya. Pasang stop loss-nya di 276 atau maksimum di 270. Itu kurang lebih untuk buka seperti itu. Ya mudah-mudahan aja um, mengikuti Goto ya. Setelah Goto naik mungkin berikutnya Bukalapak ya seperti itu ya. Mudah-mudahan aja uh, uh, sukses ya. Tapi ini masih resiko. Jadi lebih baik tunggu aja di atas atau paling cepat ya 312 ke atas lah. Itu paling cepat banget. Tapi masih resiko ya. Ini arahnya masih ke bawah. Ini saya gambarkan ini MA20-nya masih mengarah ke bawah. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya BP. Hari ini breakout Pak Sunar higher high. Ya kan? Di Telegram saya ada yang message saya, Pak Sunar thank you loh BP-nya. Biasanya saya nggak berani buy kalau breakout dia bilang gitu, takut ketinggian. Tapi karena sudah sering nonton video saya katanya dia gitu, sering banget diulang-ulang Pak Sunar buy high sell higher ya. Saya berani ya. Hari ini saya profit lagi lumayan dia bilang gitu. Nggak tahu dia sudah jual atau masih hold, saya nggak tanya detailnya. Yang penting di sini adalah sudah punya ikutin aja garis yang sudah saya berikan. Trading stopnya boleh pasang di 118, maksimum di 106. Kalau misalnya nggak berani, buy on weakness di area 94 sudah saya gambarkan sebelumnya. Saya naikkan ya, karena dia higher high. Jadi tunggu di area 106 kalau mau buy ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 106, kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ya. Seperti ini ya, naik terus koreksi. Besoknya kalau dia rebound mantul, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Naik ke atas 118, kita tambah lagi. Kita jangan terlalu takut resistennya. Oh Pak Sunar, ini kan resistennya terakhir. Jangan-jangan nanti turun ya. Ya, kalau turun ya pasang aja trading stopnya dan stop lossnya. Kenapa takut-takut ya seperti itu ya? Ya kan? Kalau dia waktunya turun, entah itu di atas atau di tengah, di bawah ya dia turun ya. Kita pasang aja trading stopnya atau stop lossnya ya udah beres kan. Jadi nggak usah terlalu takut ketinggian enggak ya. Apalagi prinsip saya adalah selama uptrendnya masih bagus, dia akan masih bisa naik lagi. Kadang-kadang memang koreksi bisa aja seperti ini ya. Ini sudah naik tinggi terus koreksi pullback. Ini koreksinya lumayan dalam ya. Tapi kalau dia sudah berhasil rebound, ini kan areanya sudah saya sebutkan, area buy on weakness-nya. Dia boleh lanjut lagi buy. Jadi kunci ketiga sukses di saham adalah disiplin ya. Disiplin bukan hanya cut loss doang. Kalau disiplin cut loss doang ya, akhirnya Anda loss terus. Kalau misalnya dia sudah berhasil naik ke atas, uptrendnya balik lagi lanjut ke atas ya kita buy back. Ya kan? Sesuai dengan garis-garis yang sudah saya gambarkan. Kalau yang belum punya, kalau mau trading buy high sell higher boleh ya. Naik ke atas 130 buy, target price berikutnya di 150 dan 180. Ini target price-nya untuk rounding bottom ya. Kalau kita ukur kedalamannya, kita plotkan ke atas sesuai dengan chart pattern-nya Thomas Bulkowski, ini targetnya masih memungkinkan ke 180 ya. Ya kurang lebih seperti itu untuk BP, mudah-mudahan lancar. Berikutnya Arto. Kenapa dibahas lagi Pak Sunari kan masih downtrend ya. Ya kadang susah ya kalau bahas yang saham-saham yang lagi uptrendnya strong. Ada yang bilang loh Pak Sunar sudah naik tinggi kok dibahas ya. Ya kadang-kadang seperti itu ya. Tapi di sini untuk Arto saya masih menarik terus terang aja ya. Untuk Arto ya. Jadi walaupun dia downtrend ya,
Terakhir untuk Arto saya ada buy lagi ya seperti itu ya. Tambah lagi di 8.900. Sebelumnya saya sudah buy buy-nya masih belum banyak ya. Jadi saya tambah lagi. Kenapa? Ini kan masih downtrend Mas Sunar. Ya memang benar, tapi saya melihatnya sih di sini kan low-nya di sini pertama ya. Kemudian dia naik terus koreksi. Ini swing low kedua. Kemudian dia naik ini koreksi ya. Swing low di sini ya. Jadi selama di atas 8.000, sebenarnya kalau mau tangkap pisau jatuh atau yang buy on weakness boleh aja, tapi catatan jangan lupa ya 8.000 ya. Tapi belinya jangan terlalu banyak, atau 7.600 lah kalau misalnya takut maksimum ya. Kalau dia berhasil rebound barusan kita buy. Itu yang tunggu buy on weakness. Kalau misalnya wah Pak Sunar ini tanggung di tengah-tengahnya ya. Ya sekalian breakout aja high naik ke atas 9375 mau buy silahkan ya. Ya buy high sell higher ya. Target price-nya di 11.650, agak jauh sih maksudnya. Nah, 9.000 ini memangnya area penting ya. Selama dia gagal bertahan di atas 9.000, sebenarnya masih resiko ya. Kalaupun Anda buy-nya sedikit aja. Sedikit itu maksudnya gimana Pak Suntar? Tanya saya. Ya misalnya ya, Anda porsinya, jatahnya istilahnya untuk Arto maksimum 10 juta Pak Suntar. Baik itu trading atau investasi ya seperti itu ya. Nah, kalau masih downtrend ya maksimum kita masuknya mulai 10%. Jadi maksimum sekitar 1 juta aja seperti itu kurang lebih ya. Kalau dia naik kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun jangan di average down ya, seperti itu ya. Jangan berpendapat bahwa turun murah Pak Sunar, average-nya nanti harganya turun. Iya kalau dia rebound, kalau dia masih turun lagi, ya kan, ya kita makin susah. Apalagi ini kan sentimen bank digital kan sudah selesai ya, nggak seperti dulu masih kuat ya, ya seperti itu ya. Yang mudah-mudahan aja kita doakan naik ya untuk Arto ya. Masih ada harapan. Terakhir memang perbaikan fundamental tapi masih belum signifikan ya. Jadi mudah-mudahan sukses. Oke, berikutnya untuk ASI. Masih sideways di atas. Jadi trading range-nya masih tetap sama, 7250 ke atas kalau mau buy silakan. Tapi memang di sini tengah-tengahnya antara 6925 sampai 7625. Tunggu buy on weakness boleh tunggu di area 6700-an ya kurang lebih ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 6700, kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas. Maksimum area buy on weakness di 6250. Kalau dia turun banyak 6250 jangan buy on weakness lagi ya. Kecenderungan dia bisa lanjut downtrend ya. Kalau gagal bertahan di atas 6250. Maksimum 6250 ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau mau buy high sell higher, mau buy sekarang boleh atau tunggu sekalian breakout. Kalau yang berani buy high sell higher silakan. Targetnya masih bisa ke 7625 dan 8000. Memang ini sideways di atas ya untuk ASI ya. Nah, ASI itu ciri khasnya kalau sideways di atas kalau lama ya. Kalau dia gagal breakout higher high lagi ya, masih sideways. Kalau dia breakdown dari supportnya dari area sidewaysnya, dia turunnya bisa dalam ya. Ya seperti itu ya. Contohnya ya, ini saya mundur ke belakang ya, saya kasih acuan ya. Ini berusaha naik lagi gitu ya. Memang masih naik. Tapi ini kan sideways-nya kurang lebih ini area supportnya ya. Kalau dia sudah turun di bawah 8.000 ya, dia kemungkinan bisa dalam lagi ya. Apalagi kalau sudah turun, kalau sudah taruh di bawahnya 7.000-an ya. Itu kalau dia turun lagi di bawahnya 6250, turunnya bisa dalam ya. Nggak ada pandemi pun ini dia bisa turun sampai dengan kalau kita perhatikan di sini dia bisa turun dari area 7625 ya sampai dengan di sini sampai 6350 low-nya seperti itu ya. Jadi jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut juga. Yang penting di sini uptrend-nya sejauh ini masih cukup bagus ya. Ini memang masih sideways di jalur uptrend-nya. Mudah-mudahan aja sukses breakout lagi ke atas 8.000 ya untuk ASI. Berikutnya untuk ISAT. ISAT memang saya sudah jual, ada yang kena cut loss, ada yang terakhir ini masih profit ya, saya ada hold sebagian. Jadi sebelumnya memang ada separuh yang gagal ya karena kena stop loss, karena ini ada berhasil. Ini area buy and risk memang saya sudah gambarkan di 38,2% ya. Kalau dia berhasil naik silakan buy, target price berikutnya di 6650. Kalau mau buy sekarang bagaimana Pak Sunar? Lebih baik tunggu aja buy on weakness sekitar 6200 sampai 6250 ya. Itu areanya. Kalau misalnya nggak dikasih buy hasil higher ya, naik ke atas 6650 silakan buy. Target price berikutnya di 7025 sampai dengan sekitar 7400 sampai 7600-an ya. Itu untuk ISAT. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Memang fluktuasinya tinggi ya, jadi jangan kaget ya. Seringkali kalau sudah naik gini, Pak Sunar tiba-tiba koreksi ya. Ya memang untuk ISAT seperti itu ya. Ini sudah saya bahas juga sebelumnya, kurang lebih cukup. Akra masih breakout lagi ya. Hari ini di grup saya jangan bilang Pak Sunar thank you loh, akranya saya profit ya, 1200 sudah tercapai ya. Mungkin dia tuh TP di 1200 ya, waktu itu waktu pagi-pagi ya. Nah, dia bilang ke sana, bilang ke saya ya. Jadi di sini kalau yang sudah take profit ya
Strateginya bagaimana kalau mau buy lagi ya? Tunggu aja buy on weakness di 1000 atau 1100 lah. Artinya buy on weakness kalau dia turun di bawah 1100 atau di bawah 1000, kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas ya. Jadi kalau belum mantul ya jangan beli dulu. Atau kalau misalnya Pak Suna saya sudah take profit, kalau mau ya lanjut berikutnya buy high sell higher. Naik ke atas 1215 kita buy, target price berikutnya di 1300. Kalau naik lagi target price berikutnya di 1400 ya. Begitu itu ya. Apakah ketinggian Pak Sunar? Jangan takut ketinggian ya. Memang saya sering bilang banget ya. Ini kan uptrendnya masih bagus MA20-nya. Jadi dia masih mengarah ke atas. Kalau misalnya takut ketinggian, ya kalau kita perhatikan memang ada kemungkinan dia koreksi ya. Ya saya nggak mendoakan karena ini sebelumnya ciri khasnya ya. Naik hijau, naik tinggi 1 hari, besoknya 2 hari koreksi ya. Naik hijau 2 hari ya. Ini memang masih bisa naik lagi tapi nggak lama lagi tunggu bisa koreksi lagi ya. Jadi tunggu aja area buy and rest di 1100 atau 1000. Atau mungkin di tengah-tengahnya sini ya, 1050-an ya. Jadi kalau koreksi kemudian mantul atau rebound ya menjelang penutupan atau besok paginya boleh buy hajar kanan ya, HK istilahnya. Uptrendnya masih cukup bagus, MA20-nya masih mengarah ke atas. Ya kadang-kadang kalau tembus ke bawah seperti ini ya maklum lah. Seperti itu ya. Karena pergerakan harga saham di pasar saham ya fluktuasi lah seperti itu ya. Jadi kurang lebih masih cukup bagus ya. Jadi cukup ya untuk Akra. Berikutnya untuk PNLF. Di pom-pom naik ada nyebutkan ke saya karena akan bagi dividen jumbo katanya sih gitu rumornya. Mas ada yang bilang rumornya ada yang pihak tertentu yang tertarik untuk akuisisi atau ganti pemilik atau sebagainya. Saya sih ketahuan berita pastinya nggak tahu, tapi ini dari pergerakan harganya uptrendnya masih cukup bagus. Kalau yang mau buy sekarang boleh nggak Mas Nar? Boleh, target price berikutnya masih bisa di Fibonacci extension 261,8%. Yang ingin tahu mengenai Fibonacci extension bisa nonton ada 3 video di bawah ini ya, deskripsinya ya. Kalau ini naik lagi kurang lebih berikutnya targetnya bisa 400-an. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi buynya bertahap aja, fluktuasinya memang tinggi ya. Jadi kalau belinya sekarang stop loss-nya pakai low-nya hari ini cukup jauh ya, cukup sakit juga ya kalau dia gagal ya. 316 atau sekalian tunggu buy on weakness di area 280 ya. Artinya kalau dia koreksi kemudian berhasil rebound barusan kita buy. Tapi kalau turun lagi di bawah 280 saran saya sih jangan buy on weakness lagi karena kalau di bawahnya 280 saya sih mempertanyakan kenapa kok sudah gagal lagi bertahan di atas 280 ya. Ada kemungkinan ceritanya sudah selesai atau rumornya nggak mencapai ekspektasi ya seperti itu ya. Nah kalau kita lihat di sini asik sih jualan ya, kesempatan dia naik dia jualan. Makanya kalau saya bilang sering banget ya, kalau trading atau investasi di saham jangan ikut-ikutan asing ya seperti itu ya. Yang penting kan harganya naik ya. Ini misalnya Anda sudah punya PNLF dari bawah ya. Misalnya seperti itu atau dari mana ya terserah ya. Terus Anda lihat, oh asing jualan Pak Sunar, ikutan jualan. Ya rugi dong. Ini trennya masih naik, masih uptrend. MA20-nya masih mengarah ke atas. Harganya jauh di atasnya MA20-nya. MA20 itu maksudnya harga pergerakan rata-rata 20 harinya ya seperti itu ya. Jadi masih bisa naik lagi, masih bisa. Tapi kalau misalnya Anda beli sekarang buy hasil higher ya, kalau nyangkut jangan nyalahkan Pak Sunar ya. Bukan saya menyesatkan orang lain, enggak ya. Karena saya prinsip dasar kedua dari analisa teknikal ya, saya ulang lagi ya. Mohon jangan bosan ya. Tren akan tetap berlanjut kecuali terjadi pembalikan arah. Ini masih cukup bagus uptrendnya. MA20 masih mengarah ke atas, harganya masih jauh di atasnya MA20, ya kan? Masih bisa naik lagi, masih bisa kalau berdasarkan prinsip analisa teknikal. Kalau misalnya nyangkut, tiba-tiba turun, ya jangan nyalakan Pak Sunar karena harga saham di pasar saham saya nggak bisa atur. Kalau saya bisa atur, saya sudah pasti jadi orang yang terkaya di Surabaya, di Jakarta, atau dimanapun di Indonesia. Bahkan di dunia saya bisa ya, kalau saya bisa atur harga sahamnya. Bandingkan aja kalau saya bisa atur, ini harus naik ke 1000. Ya saya beli aja sebanyak-banyaknya, ngutang gitu ya. Sampai ke 1000 saya jual. Setelah saya jual harus balik lagi ke 200 supaya saya beli murah. Ya kalau caranya gitu ya saya sudah jadi orang yang terkaya di dunia. Bukan di Indonesia lagi, di dunia ya. Mungkin Elon Musk kalah ya, seperti itu ya. Warren Buffett juga kalah. Saya bisa atur kok suka-suka saya dong harganya di mana. Jadi yang perlu diperhatikan adalah garis-garis yang sudah saya berikan ya, kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk BBYB ya. Ini kan masih double bottom Pak Sunar ya. Memang dia belum breakout ya. Jadi saran saya sih tunggu aja kalau naik ke atas 1600 ya. Kalau dia berhasil naik, barusan kita buy, naik ke atas 1700 tambah lagi dan seterusnya. Jadi buynya bertahap aja. Kalau mau buy sekarang masih resiko ya. Saya sih nggak menyarankan ya. Tunggu aja. Walaupun saya bahas, masih belum saya sarankan. Jadi jangan salah paham ya. Ada yang beberapa yang nanyakan, oh Pak Sunar, kebanyakan yang dibahas kok sudah naik barusan bahas. Ini belum disarankan buy walaupun saya bahas ya. Tunggu aja naik ke atas 1600. Ya kalau lebih seperti itu ya. Mungkin ada yang buy di sini, oh Pak Sunar saya buy di sini naik gitu ya. Ya kalau sudah naik biasanya orang sih ngomong ya kalau sudah naik. Tapi kalau turun lagi biasanya diem aja ya. Malu atau ya
Ya, yang alasan lain saya nggak tahu ya. Tapi umumnya seperti itu ya orangnya. Jadi kalau trennya masih downtrend, kita belinya di atas. Jangan lihat ke bawah. Seringkali kenapa orang gagal, ini ada sebelumnya yang gagal ya, dia buy BBB, kalau salah dia serinya dia buy-nya di 1400 ya, waktu itu dia panik, ini turun di bawahnya ya, setelah naik dia senang, kemudian turun. Terus tanya saya gimana ya, saya sudah jelaskan ya di video ya, kalau selama di buy-nya 1400 memang masih resiko, walaupun dia rebound ya masih resiko. Jangan lupa pasang trade stop-nya dan stop loss-nya ya, seperti itu. Mau buy ya tunggu aja naik ke atas 1600. Jadi intinya beli saham itu nggak harus selalu nawar di harga bawah, karena kalau makin turun ke bawah resikonya makin besar, downtrend-nya masih makin kuat ya, seperti itu. Jangan sampai melawan tren. Trend is your best friend katanya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Berikutnya Indi, sideways di atas Pak Sunar, tulisannya buy nggak sekarang? Memang sebelumnya candle-nya tebel ini ya masih wajar. Kalau ikutin garis saya, mau buy omnigrass ya tunggu di bawah 550 atau saya naikkan di 2670 ya. Jadi tunggu aja koreksi kalau misalnya takut buy sekarang. Tapi kalau mau buy sekarang nyicil ya boleh aja. Tapi buy-nya ke atas ya. Dalam arti kalau dia naik boleh tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun jangan di average down. Pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. MA20-nya masih bagus ya, mengarah ke atas lagi. Sebelumnya sideways ya, dia berhasil breakout. Apakah masih bisa breakout ke atas 3270? Bisa ya. Targetnya masih bisa ke 4000, masih bisa ya. Terus terang aja masih bisa. Tapi perlu diperhatikan di sini ya. Kita lihat dari monthly-nya, memang kadang-kadang seperti ini ya, naik 2 bulan atau 3 bulan ya, dia bisa koreksi ya seperti ini ya, pullback istilahnya. Tapi ini MA20 bulannya itu jangka panjangnya masih mengarah ke atas. Jadi sebenarnya sih untuk Indi ini masih cukup bagus ya, primary trend jangka panjangnya. Tapi kita juga harus tetap pasang trailing stop dan stop loss-nya. Kurang lebih sih seperti itu ya. Cukup ya. Sebentar saya hitung ini totalnya berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Wah, sudah lebih ya. Sudah lebih dari 16. Jadi sudah cukup ya. Nanti kalau dibahas lagi terlalu banyak makin bingung nanti ya. Kurang lebih seperti itu. Saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Kemudian yang belum subscribe silakan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan ya. Kemudian kalau mau bertanya silakan tulis di kolom komentar. Mau kasih kritik pun silakan tulis ya di kolom komentar, tapi jangan sampai menghina saya ya. Terus terang aja, kalau mau kritik ya jangan sampai mengatakan saya menyesatkan atau membohongin ya. Ada yang pernah komen seperti itu ya. Saya jelaskan sekali lagi, saya tidak pernah menyesatkan orang lain atau membohongin orang lain ya. Kalaupun saya bilang buy high sell higher, kalau dia gagal bukan salah saya ya, karena market itu saya nggak bisa atur, karena saya prinsipnya berdasarkan tren. Kalau trennya masih bagus, dia masih kemungkinan masih bisa breakout lagi, higher high bisa. Kalau Anda bukan tipe buy high sell higher ya, buy on weakness sudah saya gambarkan areanya. Jadi mudah banget ya trading itu. Yang susah itu karena kita nggak bisa sabar, nggak bisa fokus, dan nggak bisa disiplin ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi doa saya semuanya bisa sukses ya. Yang penting ya itu aja deh, sudah cukup ya, nanti terlalu banyak ngomongnya. Sekian, terima kasih.